Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 231730867, Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kolaka. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan turun langsung ke Puskesmas Induha, yang dimana tempatnya yaitu Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga. Di sana saya mewawancarai salah satu tenaga medis yang bernama Bapak Syarif. Beliau mengatakan bahwa penyakit yang lebih dominan di sana yaitu penyakit demam. Pastinya teman-teman sudah pada tahu dong dengan penyakit demam. Mungkin saya lebih sedikit menjelaskan tentang penyakit demam. Demam adalah meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Kondisi ini bisa menandakan adanya penyakit atau kondisi tertentu di dalam tubuh. Demam dapat terjadi pada siapapun, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Namun, umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi kuman penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Selain penyakit, demam juga bisa terjadi akibat paparan cuaca dan suhu panas yang berlebihan, siklus menstruasi, reaksi setelah imunisasi pada anak, atau efek samping obat-obatan tertentu. Meski kadang mengkhawatirkan, sebagian besar demam yang disebabkan oleh infeksi virus akan sembuh dengan sendirinya. Namun, jika demam sudah mencapai suhu lebih dari 39 derajat Celcius, diperlukan penanganan untuk mengatasi ketidaknyamanan akibat demam dan mengobati penyebabnya. Demam juga perlu diwaspadai jika terjadi pada anak atau bayi, khususnya bayi berusia di bawah 3 bulan, terlebih jika disertai gejala lain seperti sesak napas, diare, dan lemas. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gejala dan penyebab demam, yang dimana yaitu demam ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Normalnya suhu tubuh berkisaran antara 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Demam merupakan gejala dari kondisi atau penyakit tertentu. Biasanya demam akan disertai gejala lain dari kondisi yang mendasarinya beberapa gejala. Adapun gejalanya yaitu seperti sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot hingga nafsu makan hilang. Demam dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti penyakit infeksi, yaitu seperti infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit yang menyebabkan peradangan kronis seperti rheumatoid arthritis. Yang ketiga yaitu imunisasi seperti difteri dan tetanus, obat-obatan, dan kanker. Adapun pengobatan dan pencegahannya, yang dimana pengobatan demam disesuaikan dengan penyebabnya. Pada demam yang disebabkan oleh infeksi, dokter akan memberikan obat seperti obat antivirus, obat antibiotik, dan obat anti jamur. Demam dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal tersebut dapat diatasi dengan istirahat dan minum air putih yang cukup, serta mengkonsumsi obat menurun demam atau obat meriang, misalnya paracetamol. Demam dapat dicegah hanya jika kondisi atau penyakit yang menyebabkan demam dapat dihindari. Misalnya dengan menjalani pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah demam yang disebabkan oleh infeksi. Dan tidak cukup itu saja, kita harus merawat diri, kebersihan, dan makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Baik teman-teman, kita akan menyimak video yang dimana saya telah mewawancarai tenaga medisnya langsung. Selamat malam Pak, saya atas nama Nur Hikmah, maaf mengganggu waktunya. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Program Studi Pendidikan Jasmani.
Di sini saya akan melakukan wawancara berupa survei mengenai penyakit dan kesehatan masyarakat yang ada di Kelurahan Induha. Mungkin saya akan bertanya, yaitu penyakit apa saja yang ada di puskesmas ini? Demam atau pepris. Terus jenis apa saja yang lebih banyak menjangkit orang atau masyarakat di sini? Jenis penyakit yaitu demam beringus atau komokol atau batuk beringus, demam atau cough namanya. Terus orang yang gejala-gejalanya apa saja yang terjangkit kepada orang tersebut? Gejalanya beringus, demam, flu. Bagaimana penyakit ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari baik secara fisik maupun emosional? Bagaimana penyakit ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari baik emosi maupun fisik? Ya, sangat mempengaruhi mereka karena keterbatasan aktivitas bekerja mereka sangat terpengaruh. Bisakah Anda menceritakan bagaimana cara pengobatan penyakit tersebut? Cara pengobatan atau mengatasi? Cara mengatasi. Cara mengatasinya sebelum terkena yaitu faktor kebersihan. Terus kalau memang dia sudah terjangkit ya harus pergi berobat ke puskesmas atau puskes. Terima kasih atas waktunya Pak. Dan kami sangat menghormati informasi yang telah Anda berikan. Jika ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, silakan. Cukup. Terima kasih Pak. Oke. Baiklah teman-teman, itulah tadi video wawancara saya terhadap salah satu tenaga medis yang ada di Kelurahan Induha yang dimana yaitu di Puskesmas Induha. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.